Seorang wanita cantik menjadi pekerja migran di Malaysia ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tragis di apartemennya sendiri. Saat itu ternyata wanita tersebut TKW ilegal dan jadi permasalahan, sempat susah dipulangkan. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Malaysia, di negeri seberang, kepada seorang TKW. Seorang wanita bernama Windy Nurpadila berusia 18 tahun, lahir dan besar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurut keluarganya, Windy sendiri dikenal sebagai anak yang baik, sopan, ramah, cantik, dan tak pernah bermasalah. Windy yang tak pernah punya musuh, Windy selalu bergaul dengan lingkungannya di Jember. Keluarga Windy dinilai keluarga yang tak berkecukupan, bahkan disebutkan kekurangan dari Windy kecil. Membuat diri Windy ingin merubah perekonomian keluarga. Usai lulus SMK, Windy pun menjadi TKW dan diizinkan keluarga. Hingga di awal tahun 2023, Windy pun memutuskan ke Malaysia dan kerja menjadi cleaning service. Windy pun kerja di salah satu perusahaan di Mengri, Petaling Jaya, Selangor. Namun sayangnya Windy dari Indonesia ke Malaysia tidak memakai jalur resmi. Windy sendiri ternyata TKW ilegal dan keberadaan Windy pun bekerja sebagai orang yang digaji di bawah tangan. Saat itu Windy ke Malaysia tak sendirian melainkan dengan tetangganya yang dikenalnya lewat teman. Seorang lelaki bernama Amrozi berusia 21 tahun, desa tetangga sebelah. Keduanya berkenalan di salah satu acara desa. Amrozi sendiri ternyata sudah beberapa kali ke Malaysia untuk bekerja. Saat itu kebetulan Amrozi tengah istirahat kerja. Usai berkenalan, Windy pun ditawari ikut Amrozi ke Malaysia untuk bekerja. Hingga Nindi yang saat itu ingin membantu keluarga mengiyakan keinginan Amrozi dan mereka pun ke Kuala Lumpur. Sesampainya di Malaysia Kuala Lumpur, Amrozi pun tinggal di Selangor dekat tempat kerja Windy. Di awal menurut teman-teman TKW lainnya semua baik-baik saja. Dari awal ketibaan mereka ke Malaysia, mereka pun berpacaran, bahkan mereka tinggal bersama. 10 tahun Windy di Malaysia hingga akhirnya ada kejadian ini. Di hari itu salah satu pegawai apartemen merasa ada kecurigaan, tak melihat Windy beberapa hari, bahkan tak hanya tak melihat Windy, tak melihat Amrozi juga. Tak seperti biasanya melihat keduanya pergi bekerja, namun kali ini ada yang aneh. Hingga akhirnya karyawan apartemen tersebut mengetuk pintu apartemen Windy. Tak ada jawaban apapun saat diketuk, hingga akhirnya karyawan tersebut merasa penasaran dan membuka pintu apartemen tersebut dengan kunci cadangan. Saat masuk kaget menemukan Windy sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis penuh cairan merah. Bahkan saat itu kamar Windy pun terlihat acak-acakan dan tak terlihat sang pacar Amrozi ada di apartemen tersebut. Penemuan Windy ini pun langsung dilaporkan kepada kepolisian Malaysia. Hingga tak lama, polisi Malaysia pun datang ke TKP untuk evakuasi jasad Windy dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian bahkan mencari petunjuk dan barang bukti, menanyai semua orang-orang yang kenal dengan Windy di apartemen tersebut. Hingga dengan bekerja keras pihak kepolisian pun akhirnya menemukan titik temu. Pihak kepolisian mengumumkan kalau Windy dihabisi pacarnya sendiri Amrozi. Bahkan kini pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Amrozi yang menghilang. Hasil dari otopsi rumah sakit mengungkapkan kalau Windy mendapatkan banyak tikaman hingga mengeluarkan cairan merah membuat dirinya tak bernyawa. Pihak kepolisian pun mencari identitas Windy, keluarga Windy, bahkan orang-orang yang mengenal Windy. Namun nampaknya Windy datang ke Malaysia dengan secara tidak resmi, hingga semua identitas dari Windy pun tak ditemukan di imigrasi ketenagakerjaan. Keberadaan Amrozi, pacar dari Windy, orang yang dijadikan tersangka dari kasus ini pun akhirnya diketahui pihak kepolisian Malaysia. Hingga akhirnya melakukan pengejaran dan saat pihak kepolisian akan mengamankan, ternyata Amrozi sendiri ditemukan sudah tak bernyawa. Amrozi nampaknya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Permasalahannya karena nampaknya dirinya tak mau bertanggung jawab atas hukuman yang ada. Pihak kepolisian pun langsung melakukan evakuasi kepada jasad Amrozi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Berpulangnya Amrozi nampaknya menutup kasus dari permasalahan Windy. Pihak kepolisian pun makin yakin kalau pelakunya adalah Amrozi. Mengingat saat Amrozi akan diinterogasi terkait permasalahan Windy, Amrozi memutuskan menghabisi dirinya sendiri. Pemberitaan ini pun jadi viral di sosial media, bahkan pemberitaan pun terlihat di beberapa koran bertanya-tanya tentang permasalahan ini untuk memberitahu kejadian yang menimpa kepada Windy. Saat akhirnya ketahuan kalau Windy yang berasal dari Jember, pihak imigrasi pun menemukan rumah Windy dan mengabarinya. Keluarga dari Windy pun nampak tak menyangka sang anak mencari nafkah untuk keluarga, namun ternyata pulang tinggal nama ditemukan dalam kondisi seperti ini. Pihak keluarga pun mendapat informasi dari teman-teman Windy. Lelaki yang dipacari Windy, Amrozi, adalah lelaki yang kasar, cemburuan, dan bahkan kerap melakukan hal-hal yang kasar kepada Windy dengan kata-katanya dan kelakuannya.
Keluarga yakin ini karena masalah sepele, masalah kecemburuan membuat Amrozi tega melakukan ini kepada Windy. Karena keluarga Windy sendiri adalah keluarga yang tak berkecukupan, menginginkan Windy dimakamkan di Jember, meminta bantuan kepada imigrasi Malaysia, dan akhirnya jasad Windy sendiri dikembalikan ke Malaysia dan dilakukan pemakaman oleh keluarga. Sementara jasad dari Amrozi sendiri masih di Malaysia guna tetap untuk menyelidiki kasus yang ada. Dari kejadian ini, pihak dari imigrasi Indonesia pun meminta kepada seluruh masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran untuk diharapkan tetap memakai jalur yang resmi. Masalah jalur yang resmi, pihak imigrasi pun bisa membantu atas apapun yang terjadi. Berbeda dengan para TKW ilegal, pihak imigrasi mengaku cukup susah membantunya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.